Pemirsa, SMKN 1 ILAP kembali menggelar in-house training implementasi kurikulum Merdeka SMK Pusat Keunggulan skema lanjutan tahun 2022. Kegiatan ini digelar selama 8 hari sejak Senin 12 September hingga Selasa 20 September 2022. Mungkin bahwa nanti kita berada perjaman ini, laksanakan manajemen berbasis sekolah, termasuk perencanaan, mulai perencanaan. Kepada Legan TV di sela-sela kegiatan, Paulus Gradesorin selaku Wakil Kepala Sekolah SMKN 1 ILAP yang juga adalah pemateri dalam kegiatan ini menjelaskan, training lanjutan ini digelar agar para guru memahami konsep dari materi yang diberikan, juga mampu membuat modul pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, juga mampu mengimplementasikannya dalam kelas. Selain itu, mantan Wakil Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas Teknik Universitas Sanata Dharma Yogyakarta ini juga menjelaskan tak ada kesulitan berarti dari penerapan kurikulum Merdeka karena saat ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya. Untuk kegiatan hari ini kami hari pertama tentang orientasi kegiatan pelatihan yang sudah dibawakan oleh Bapak Koordinator Pengawas. Sedangkan materi yang kedua itu tentang struktur kurikulum, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran yang dibawakan oleh saya sendiri sebagai Wakasek kurikulum. Untuk kegiatan selama 8 hari ini, kami lakukan kegiatan mulai dari orientasi sampai dengan belajar ID yang dibuat secara digital. Terus kegiatan itu dibawakan oleh beberapa pemateri sesuai dengan bidang di sekolah. Target akhir yang akan dicapai oleh Bapak Ibu Guru, yang pertama Bapak Ibu Guru memahami konsep-konsep yang diberikan oleh pemateri. Yang kedua, mereka mampu membuat seperti contoh membuat modul ajar, membuat capaian tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga, mereka bisa mengimplementasikannya dalam pembelajarannya di kelas. Untuk penerapan kurikulum Merdeka di tahun 2022-2023 bagi kami di sekolah tidak ada kesulitan karena ini memang kami merupakan lanjutan. Kami sudah menerapkannya mulai dari tahun 2021-2022 yang namanya kurikulum operasional sekolah, implementasi dari kurikulum Merdeka. Untuk penerapan kurikulum Merdeka dalam kapasitas sebagai SMK Pusat Keunggulan, pemerintah memberikan kami ruang untuk lebih banyak peningkatan pada sumber daya sekolah, dalam hal ini Bapak Ibu Guru yang menjadi agen pembelajaran yang dapat mengimplementasikan pembelajaran di dalam kelas yang lebih berpusat pada peserta didik. Menjadi unggulan di SMK ini adalah program keahlian bisnis konstruksi dan properti, dan itu di tahun pertama kemarin lebih berorientasi pada fisik dan bukti fisiknya gedung yang ini, sedangkan di tahun ini lebih berorientasi pada peningkatan sumber daya manusia. Dan ini termasuk bagian dari esensi daripada kegiatan ini sebenarnya memberi penguatan kepada para guru dan juga tenaga pendidik untuk melakukan bagaimana capaian pembelajaran yang dibuat secara prosedural. Ya. Lalu tujuan capaian program ini harus sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Sehingga jangan sampai berbicara tentang kurikulum Merdeka Belajar, ternyata kita belum tahu bagaimana alur daripada kurikulum belajar itu sesungguhnya. Kurikulum operasional sekolah. Memang secara nasional kita tetap mengacu pada kurikulum pusat, tetapi kepada sekolah penyelenggara program SMK Pusat Keunggulan diberi ruang untuk membuat kurikulum operasional sekolah itu disesuaikan dengan karakteristik lembaga. Dia fleksibel, tapi tetap mengacu pada itu. Sehingga itu acuan dari pemerintah pusat, tetapi kita tetap menyesuaikan dengan kondisi atau karakteristik lembaga itu sendiri. Sementara itu, Koordinator Pengawas atau Korwas SMA, SMK dan SLB Kabupaten Lembata Benyamin Bedaruing SPD, usai membuka kegiatan ini mengatakan, in-house training berkelanjutan di SMKN 1 ILAP adalah yang pertama di Lembata untuk tingkat SMK. Baik, jadi untuk SMK in-house training untuk pertama kali yang melibatkan juga dengan pengawas, tapi dalam hal ini koordinator pengawas. Sehingga memang untuk di SMA ada
untuk implementasi kurikulumnya. Cuma untuk IHT dalam kaitan dengan implementasi kurikulum yang sudah berkelanjutan ini baru yang pertama di SMK yang Sabtu Ilape. Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini koordinator pengawas di Kabupaten Lembata mengharapkan dengan adanya in-house training yang diadakan di SMK ini diharapkan menghasilkan output jadi produk yang memiliki sebuah tujuan adalah menyiapkan guru kemudian sekolah itu menjadi sekolah rujukan dan sekaligus menjadi imbas bagi sekolah-sekolah lain yang memang selama ini tidak menikmati program sekolah menengah kejuruan program khusus ini ya, sehingga baru pertama di Lembata, maka saya harapkan SMK 1 Ilape itu menjadi sekolah yang bisa diteladani, dicontoh dan menjadi imbas ke sekolah-sekolah lain SMK maupun SMA di Kabupaten Lembata. Diketahui SMKN 1 Ilape adalah satu-satunya SMK di Kabupaten Lembata yang menjadi SMK pusat keunggulan. SMK ini memiliki 6 program keahlian yakni rekayasa perangkat lunak, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, teknik dan bisnis sepeda motor, bisnis konstruksi dan properti, teknik jaringan tenaga listrik, dan kriya kreatif kayu dan rotan. Dari Lembata, Bro Intolok, Legend TV.